Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Siap belajar? Sekarang apakah kita bisa mulai berdoa? Siapa yang mimpin doa hari ini? Email? Oke, boleh. Silahkan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak masuk? Siapa? Irvina. Ada yang tahu keterangannya apa? Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu mau kita berdiri dulu bersama-sama. Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan materi di hari kemarin? Iya, kemarin kita membahas tentang keberagaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Contoh keberagamannya seperti apa? Ya, seperti bahasa, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah. Terus apa lagi? Iya, membahas tentang jenis usaha yang diolah dari sumber daya alam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan menulis, siswa dapat menyatakan sikapnya terhadap keragaman jenis usaha dari keluarga, teman-teman sekelasnya. Dan untuk penilaian hari ini ada 2 jenis penilaian, yaitu penilaian sikap dan keterampilan. Penilaian sikap yang dinilai adalah jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab. Nah, untuk penilaian keterampilan dilihat dari apa? Dari kerapian tulisannya dan ketepatan dalam menyatakan sikap terhadap jenis usaha yang ada di sekitar tempat tinggal. Apakah kalian dapat menyebutkan macam-macam jenis usaha yang ada di sekitar rumah kalian? Iya, ada yang bekerja sebagai pedagang, terus ya petani. Ada juga yang supir truk. Nah, Ibu mau tanya, tadi kan ada yang bilang bahwa di sekitar rumahnya ada yang usahanya atau pekerjaannya sebagai petani. Kalau pekerjaan sebagai petani itu bidang usaha apa sih yang dikembangkan? Iya, bidang usaha yang dikembangkan yaitu di bidang pertanian. Jadi tidak heran ya kalau di daerah kita ini yang termasuk desa, rata-rata bidang usaha yang dikembangkan itu adalah di bidang pertanian. Dengan kita mengetahui berbagai jenis usaha, baik yang ada di sekitar rumah kita maupun di Indonesia, membuat kita menjadi tahu bahwa Indonesia ini jenis usahanya sangat beragam, bermacam-macam, dan kita juga kaya akan sumber daya alam.
Sekarang, coba kalian lihat di halaman 29, silakan kalian baca terlebih dahulu, setelah itu kita pelajari bersama-sama. Sudah dibaca? Apa yang kalian baca? Iya, benar sekali. Di halaman 29 itu membahas tentang jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Jadi tidak heran kalau sebagian besar masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian. Nah, jenis usaha itu terbagi lagi menjadi dua. Ada jenis usaha yang menghasilkan barang, ada juga jenis usaha yang menghasilkan jasa. Selain jenis usaha yang bergerak di bidang pertanian, masih ada beberapa jenis usaha yang bergerak di bidang lain. Contohnya apa? Iya, yang pertama adalah jenis usaha yang bergerak di bidang perindustrian. Yang kedua ada bergerak di bidang perdagangan. Yang ketiga ada jenis usaha yang bergerak di bidang jasa. Nah, yang untuk jenis usaha yang bergerak di bidang perindustrian. Industri itu apa sih? Ya, industri adalah kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Misalnya apa? Misalnya mesin. Iya, benar sekali. Industri ini juga terbagi lagi. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar itu apa? Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan juga tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Contoh perindustrian yang kecil apa? Iya, antara lain pengrajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan juga perajin keramik. Nah, kalau yang industri besar, contohnya industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Selanjutnya, ada jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Perdagangan itu apa? Perdagangan itu adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Iya. Di dalam kegiatan jual beli ada yang namanya pedagang. Pedagang itu apa? Pedagang ya adalah orang yang menjual, dan juga ada yang namanya konsumen. Konsumen itu apa? Orang yang membeli atau orang yang menggunakan. Nah, itu disebut dengan konsumen. Contoh jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan misalnya yang di pasar-pasar, terus di minimarket, di warung-warung kecil. Nah, itu jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Selanjutnya, ada jenis usaha yang bergerak di bidang jasa. Jenis usaha ini dia tidak menghasilkan barang, tetapi dia menghasilkan jasa atau berupa tenaga. Nah, seperti itu. Ada yang tahu kira-kira contoh dari jenis usaha di bidang jasa apa? Ayo. Iya. Yang bergerak atau jenis usaha yang bergerak di bidang jasa contohnya guru, terus dokter, ya pengacara, montir mobil, jasa keuangan, dan lain-lain. Nah, itu contoh jenis usaha yang bergerak di bidang jasa. Setelah kita belajar jenis usaha masyarakat Indonesia, sekarang coba kalian lihat di halaman berikutnya. Di situ ada
kegiatan Ayo Menulis. Nah, kalian diminta untuk menuliskan bagaimana sih sikapku atau sikap kalian terhadap keragaman jenis usaha warga masyarakat di sekitarku. Nah, jenis usaha masyarakat di sekitar kita ini kan sangat banyak sekali, sangat beragam. Nah, sebaiknya sikap kita itu bagaimana sih terhadap keragaman tersebut? Nah, coba kalian tuliskan. Bagaimana? Apakah soalnya bisa dipahami? Oke, sekarang silahkan dikerjakan. Iya, kalian tuliskan bagaimana sih sikap kalian terhadap berbagai jenis usaha yang ada di sekitar rumah kalian. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Berkenaan dengan tugas yang tadi, kalian diminta untuk menuliskan sikapku terhadap keberagaman jenis usaha warga masyarakat di sekitarku. Nah, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Bagaimana sih sikapnya terhadap keberagaman tersebut? Ayo, angkat tangannya. Ya, silakan Alpia. Iya, benar sekali bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai berbagai jenis usaha yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, masih ada lagi. Ayo angkat tangannya. Oke, silakan Sabila. Iya, benar sekali, berteman tanpa membedakan kondisi ekonomi. Kita semuanya sama saja, mau yang orangnya berkecukupan, mau yang sederhana, kita tidak boleh membedakan pertemanan dengan melihat dari kondisi ekonomi. Selanjutnya, ada lagi yang mau menjawab? Silahkan. Ya, Rizal, silahkan Rizal. Iya, benar sekali, kita tidak boleh bersikap sombong. Berarti kalian sudah paham bahwa bagaimana sih cara kita bersikap dengan keberagaman jenis usaha yang ada di sekitar kita. Nah, berarti kalian sudah mengerti. Mendengar jawaban dari beberapa teman tadi yang menjawab, nah Ibu dengar semua jawabannya sudah baik, berarti sudah paham. Sekarang boleh dikumpulkan bukunya. Ibu akan menilai. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang kita pelajari hari ini? Iya, yang kita pelajari hari ini adalah jenis usaha masyarakat Indonesia. Ada apa saja jenis usaha masyarakat Indonesia? Yang pertama adalah jenis usaha yang bergerak di bidang pertanian. Terus, apa lagi? Iya, yang bergerak di bidang perindustrian. Perindustrian itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Ada perindustrian besar dan ada perindustrian kecil. Perindustrian kecil contohnya apa? Ya, contohnya pengrajin mebel, terus tahu dan tempe dan lain sebagainya. Selain itu, apalagi? Ya, ada jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Contohnya pasar, betul. Terus iya, supermarket atau minimarket. Dan yang terakhir adalah jenis usaha yang bergerak di bidang jasa. Iya, dia tidak menghasilkan barang. Iya, tetapi dia menghasilkan jasa atau bisa kita bilang menghasilkan bantuan ya, seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya dokter, iya betul. Terus guru, montir mobil, dan lain-lain.
Apapun jenis usahanya dan bidang apapun dia berkembang, semuanya harus kita saling menghormati, terus saling menghargai, tidak boleh sombong, dan lain sebagainya. Nah, mungkin demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.